Assalamualaikum Mas Andi. Halaman berapa Mas Adit? Halaman 447 yang dibaca Pak Taru, sekarang 448. Mungkin Mas Devangga dulu, silakan. 448. Sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. A'idza misna wa kunna turaban wa idzaman a'inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Afama nahnu bimayyitin illa mautatana ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim. Limisli hadza falya'malil 'amilun. Adzalika khairun nuzulan am syajaratun zakun. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha sajaratun tahruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Wa innahum la'akiluna minha wa mali'una minhal butun. Summa inna lahum 'alaiha lasyaiban min hamim. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Wahum ala asarihim yuhra'un. Walaqad dhalla qablahum aksarul awwalin. Walaqad arsalna fihim mundirin. Wanzur kaifa kana aqibatul mundirin. Illa ibadallahil mukhlasin. Walaqad nadana Nuhun walani'mal mujibun. Wa nadainahu wa ahlahu minal karbil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan Mas Andi atau Mas Agus. Sebentar, Mas Adit belum ketemu tadi. Surat As-Saffat ya? Nah, surat As-Saffat. Sekarang ayat berapa? Sekarang ayat 77, halaman 449. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna dzurriyyatahu humul baqin wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Nuhin fil 'alamin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Summa aqraqnal akhirin. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu
بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أفكا أئفكا آلهة دون الله تردون فما ظنكم برب العالمين نظرة في النجوم نظرة في النجوم فقال إني شقيم فتولوا عنه مدبرين فرجع إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فرغ عليهم ذنبا في اليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fikum Mas Andi. Silakan Mas Agus. Pak Agus. Tafadhal. Tafadhal Pak Agus. Atau Pak Marwan dulu? Belum dimut kayaknya. Di unmute dulu. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه عن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا العالمين
وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Pak Marwan, tafadhol. Pak Marwan, monggo. Di halaman pinten ya Pak ya? 451. 100? 451. 105? 444. 444? 451, Pak. 431. 51. Iya, 451. As-Sofat. Ratus 51. Lima empat ini Pak. 405. 451 ayat 127. Surat As-Saffat. Wa katabu itu Pak. Surat As-Saffat. Fakadzabuhu. Ya wa Betul. katabu ya. Iya. Dar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadabuhu wa innahum la mughdarun illa ibadallahil mukhlasin wa tarahna alaihi fil akhirin salamun alil yasin hadzalika najzil muhsinin innahu min innal mu'minin wa inna ludalla minal mursalin. Kita najainahu wa ahlahu ajma'in illa ajuya fil ghadirin summa zamarnal akhirin wa inna kumlatum uruna alaihim musbikin wa billaili fala ta'qilun wa inna yusyala minal mursalin in abaha ila fulkil mas'un fasahab hama wa kana minal muqadirin wa taqama Qulqudu wa huwa mu'lim walaula annahu kana minal musyabihin la bi syafi nihi illa yaumil yub'asyun wa nabatnahu bil wa huwa sakib wa anna batna alaihi syajaratal miyaqdin
wa arsalnahu illa mi'atihi alfi aw yahdi idun fa amanu fama taknahum illa hin wastafihim ali rabbikal banatu walahumul banun amma khalaqnal malaikata inna syawahum syahidun alla innahum min ihim la yaqulun waladallahu wa innahum la khadibun asdofal asdofal banatil alal banin sadaqallahul adzim. Salam. Barakallahu fikum. Pak Marwan. Saya Pak ya, Mas Eko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما لكم كيف يحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita sehingga di malam ini kita kembali bisa bermuajah dalam majelis ini. Mudah-mudahan barokah manfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Alhamdulillah di malam ini masih ada beberapa saudara kita yang belum bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan atau suatu hal yang mungkin menyebabkan ada kesulitan untuk bisa gabung sehingga bisa hadir atau gabung bersama kita. Atau barangkali ada saudaranya, keluarganya yang sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran dan kesehatan kembali sehingga bisa beribadah dan beraktivitas jaga dan bergabung dengan kita lagi. Amin. Ya khafiyah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita menyampaikan materi ulang atau refresh untuk menyegarkan pemahaman kita dan mungkin nanti akan lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya dulu. Mungkin kalau dulu detail nanti akan kita poin-poinnya sehingga harapannya itu bisa lebih menguatkan pemahaman kita dan mungkin diskusinya juga lebih bagus. Alhamdulillah. Kita akan mengulangi tentang materi ahamiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Ya. Kenapa dua kalimat syahadat itu penting? Karena yang pertama sebagai al-madkhalu ilal Islam. Al-madkhal itu, dakhala itu masuk, madkhal itu berarti pintu, tempat masuk aslinya. Ma itu tempat masuk ilal Islam kepada agama Islam. Kemudian yang kedua adalah khulasatu ta'alimil Islam. Khulasoh itu adalah ringkasan dari ta'alimil Islam, mempelajari ilmu-ilmu Islam itu ya di dua kalimat syahadat ini. Kemudian yang ketiga kenapa penting? Karena sebagai asasul inqilab. Asas itu adalah dasar, inqilab itu perubahan. Ya. Qalbun, qalb. Ya, qalbun itu hati. Qalb itu artinya terbulak-balik, itu balik. Inqilab itu adalah berbolak-balik. Ya, asasul inqilab itu artinya adalah dasar-dasar dalam perubahan. Kemudian yang keempat adalah hakikatut dakwati rusul. Hakikat dakwah dari rusul. Rusul itu jamak daripada rasul. Artinya para rasul. Rasul sejak zamannya Nabi Adam sampai Rasulullah SAW dakwahnya sebenarnya sama. Yaitu kalimat tauhid ini asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kelima adalah fadhailun azimah. Fadhail itu adalah keutamaan azimah yang besar. Makanya kenapa kita belajar dua kalimat syahadat, memahami dua kalimat syahadat adalah sangat penting sekali. Meskipun berulang-ulang nggak apa-apa dalam rangka untuk menguatkan pemahaman ini. Dalam rukun Islam, hadis Rasulullah SAW sudah mungkin banyak yang hafal ini. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Jadi rukun Islam insyaallah sudah kita kenal 5 dasar ya, 5. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Yaitu apa? Yang pertama adalah syahadat. Syahadat, yang kedua atau berikutnya adalah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat dan seterusnya. Ya khanifillah, dari 5 rukun Islam ini, mungkin sering ada pertanyaan, kira-kira mana yang paling berat kita lakukan? Atau kebanyakan mayoritas orang mengerjakan salah satu dari 5 rukun Islam ini. Mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Mana yang paling berat kira-kira? Kira-kira mana yang paling berat? Haji. Ada yang haji, nggak apa-apa. Ada yang haji, ada lagi yang lain mungkin puasa ya. Ada lagi yang lain mungkin zakat. Ada lagi adalah mendirikan sholat. Ya. Tapi ternyata ada juga yang sulit dengan 2 kalimat syahadat. Ada. Nah, sekarang mana yang paling berat ya? Masing-masing orang nggak sama kan? Ya. Tadi ada yang menyebutkan haji. Mari kita analisa bersama-sama. Coba kita perhatikan rukun yang pertama. Ya. Sebelum rukun pertama, coba sholat ya. Sholat itu memang berat.
Iya. Berat itu bagi siapa kira-kira? Orang-orang yang apa? Tuh. Orang-orang enggak aku. ya, orang yang Yang- nggak khusyuk, orang yang Orang yang munafik nggak kan. kusuk. Orang munafik. Contoh, kalau mungkin lari kuat 5 km, naik puncak gunung itu kuatnya luar biasa, menuju ke masjid itu beratnya luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Kalau nonton bola jam 12 malam sampai jam 4 kuat, bangun untuk sholat subuh beratnya luar Berat, biasa. luar biasa. Iya kan? Nah itu kenapa sebenarnya? Gitu. Emang berat itu. Berat. Kenapa? Ya, karena mungkin kurang memahami makna sebelum itu. Ya mungkin nanti kita analisa berikut. Ada juga yang mengatakan zakat itu juga berat. Ya zakat berat ya kan. Di zamannya Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar itu bahkan sampai-sampai Abu Bakar itu kan memerangi orang-orang yang enggan mengerjakan zakat. Atau Zakat. kisah yang terkenal misalnya Salabah ya. Salabah itu ketika miskin koyok-koyok ingat kan kisah itu? Sehingga akhirnya didoakan Rasulullah dan menjadi kaya kan gitu. Ketika sudah kaya, mulai melupakan sholat berjamaah ke masjid, ya. Bahkan endingnya, singkat cerita, endingnya membayar zakat pun juga enggan. Merasa harta yang mereka miliki itu adalah hasil jerih payah usahanya. Lupa kalau itu adalah juga didoakan oleh Rasulullah, berarti itu pemberian jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata berat juga. Ada juga puasa, itu juga berat ya. Saya pernah dengar ya, ketika takziah itu tetangga ada yang cerita dengan bangganya, oh aku lek poso no paling mekot di awal dan akhir, ini dicerita nih. Di tengah-tengahnya nggak puasa, itu dengan bangga, Masya Allah. Itu juga merasa berat. Atau saya pernah melihat ada seorang mualaf dari Australia. Ketika puasa Ramadan itu ternyata latihannya seperti kita dulu waktu kecil atau anak-anak kita yang kecil itu. Itu apa? Awalnya kata dia, saya pernah lihat di acara televisi, itu puasa beduk. Sebelum puasa beduk dulu, duha dulu kayak waktu sebelum beduk. Kemudian istrinya yang muslim itu, ya sudah besoknya beduk. Kalau sudah zuhur boleh makan. Besoknya lagi asar. Besoknya lagi maghrib katanya gitu. Katanya dia beratnya luar biasa awalnya, tapi setelah datang ternyata ringan. Nah sebenarnya nanti kenapa kok berat seperti itu? Haji juga demikian. Haji ya jelas tidak hanya fisik dan harta juga. Kadang-kadang atau uang segitu untuk haji, bisa beli mobil, bisa beli ini dan lain sebagainya, beli kolak atau ciblon ini gitu. Itu orang-orang yang hanya eman. Tetapi hakikatnya kenapa kok mereka itu berat? Dan ternyata ada penentu utamanya yang menyebabkan dia menjadi ringan. Itu apa? Adanya keimanan. Makanya iman itu suatu hal yang sangat penting. Makanya dalam rukun iman itu diterapkan di poin yang pertama. Sehingga orang yang kalau sudah mengatakan kalimat syahadat, yang memahami kalimat syahadat dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah rukun-rukun berikutnya nggak ada yang ringan, nggak ada yang berat. Seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 45 tadi. Ya. Wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakafiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali orang khusyuk. Orang khusyuk itu yang siapa? Mereka orang khusyuk adalah orang yang berarti imannya benar. Kalau yakin bahwa Allah lah ilahnya, Allah lah sesembahannya, sehingga mintanya pada Allah Subhanahu wa taala segala isi atau apa saja yang dimiliki adalah pemberian dari Allah, sehingga nanti pun Allah juga menyediakan surga neraka. Kalau itu meyakini ada akhirat, yakin ada surga neraka, maka kalau teringat dengan siksa api neraka yang begitu beratnya kan gitu, begitu pedihnya, maka mengerjakan sholat itu menjadi ringan jauh karena adanya keimanan. Demikian juga zakat, puasa dan haji. Ini insya Allah bisa dikembangkan sendiri, tapi yang jelas poin utama untuk memudahkan atau meringankan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci utama tentunya adalah keimanan. Keimanan itu diawali dengan keyakinan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga betapa beratnya contohnya Bilal bin Rabah yang disiksa setiap harinya, secara logika manusia mungkin nggak kuat kan gitu. Setiap hari disiksa oleh majikannya. Ternyata Bilal tetap saja beriman pada Allah. Ahad, padahal belum pernah ngaji kan.
Ya, meyakini keimanan dulu. Karena apa? Dia sebagai budak hanya sembunyi-sembunyi membayarkan keterangan dari para sahabat. Itu aja sudah memiliki keyakinan. Ketika imannya membara dalam dadanya, ya, ketika disiksa oleh majikannya itu seolah-olah dengan gampangnya untuk dialaminya. Meskipun sakit secara logika manusia, tetapi dia dengan keimanannya itu tetap bisa mempertahankan keimanannya. Karena dia paham, yakin, tasdik dalam hatinya terhadap iman bahwa Allah lah sesembahnya, Allah lah Tuhannya. Atau contoh lain misalnya tukang sihirnya Fir'aun, ya kan? Masih ingat kan tukang sihirnya Fir'aun? Tukang sihirnya Fir'aun itu ketika kalah beradu sihir ya dengan Nabi Musa, dan para tukang sihir mengakui bahwa itu bukan sihir, ya, sehingga beriman pada Nabi Musa untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa ancaman Fir'aun? Dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Ya, bahkan tidak hanya itu, akhirnya dari dibunuh. Kita perhatikan ketika keimanan membara, meskipun kita paginya itu masih jadi tukang sihir, tetapi sudah beriman, yang taruhannya adalah nyawa, ternyata di akhirnya itu menjadi syuhada. Itu adalah contoh. Makanya iman itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kemarin saya melihat di beberapa pekan yang lalu, itu adalah ada seorang mu'alaf yang menceritakan, pendeta ya, bukan pendeta, misionaris yang masuk Islam setelah berdialog lama dengan kaum muslimin di sebelahnya. Akhirnya penasaran dengan Islam, pelajari Quran yang diberikan, yang sebelumnya sinis dengan Quran, akhirnya tertarik, akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam ini, padahal dia adalah tokoh utama dalam misionaris, ketuanya gitu. Dia mengatakan saya mundur dari misionaris ini, masuk Islam gitu. Dalam hatinya pengen masuk Islam tapi belum terungkapkan. Akhirnya apa? Disiksa oleh teman-temannya sendiri. Tidak hanya siksa, hampir dibunuh gitu. Tapi Allah menyelamatkan, yang diselamatkan oleh orang beragam budal, nggak salah, dilarikan ke rumah sakit, koma selama 36 hari katanya. Selama 36 hari ternyata Allah masih menyelamatkan. Dan setelah diselamatkan, dia minta untuk dikirim pada seorang mukmin untuk belajar Islam. Dan akhirnya masuk Islam. Itu satu contoh yang secara logika manusia itu berat, ketika imannya itu membara, kuat, maka menjadi ringan. Sehingga apalagi menjalankan rukun-rukun iman berikutnya. Makanya dari rukun iman yang pertama adalah kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kayaknya harus kita pahami. Sehingga khanifillah, di urutan yang pertama ini sebagai titik tolak amalan-amalan berikutnya. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah ilah kita, Allah lah tempat meminta perlindungan, pertolongan dan seterusnya, maka dia akan sadar kalau Allah yang memerintah gitu, maka kita akan kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh sebagai bekal. Karena apa? Yang merintah adalah raja di raja. Kadang kita diperintah oleh atasan kita aja mungkin begitu sami'na wa ata'nanya gitu. Gitu. Ya Pak, siap kan gitu. Tapi ini lebih dari itu, ya, yang menciptakan kita semua. Khanifillah. Kemudian kita ungkap ya sedikit-sedikit tadi. Ahamat syahadah, kenapa syahadat itu penting? Yang pertama tadi adalah syahadah itu adalah pintu masuknya Islam. Ya. Sehingga kalau orang kafir itu belum bisa masuk Islam kalau belum melewati pintu ini. Belum melewati pintu syahadat. Kalau dia sudah mengatakan diri asyhadu alla ilaha illallah, maka dialah muslim. Ya. Maka dia muslim. Apapun niatnya pokoknya sudah diucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti adalah muslim, masuk Islam, orang Islam. Gitu. Contoh misalnya apapun apa namanya, dalam hati kan kita nggak tahu, yang tahunya Allah. Misalnya Usamah bin Zaid itu kan pernah bertemu dengan orang kafir. Ya. Ketika itu orang kafir mau dipenggal kepalanya, dia bersyahadat. Tapi Usamah tetap aja membunuh. Ya, kemudian telah dilaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW marah. Yang mengatakan, kata Usamah,
ya dia mungkin berkilas supaya selamat saja dari maut yang mau kubunuh. Ya, tapi apa jawab Rasulullah, apa kamu tahu isi dadanya? Apa sampai mengatakan, kenapa engkau tidak membelah dadanya? Kan yang tahu isi dadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu adalah ikrarnya, ya, mengucapkannya kan gitu. Perkara hatinya itu ternyata enggak, itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Nah, khanifillah kita percepat. Kalau diistilahkan kalimat syahadat itu, kalau rumah ini ada diibaratkan rumah bangunan keislaman kita, rumah Islam kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu maulutin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kullu mauludin, ya, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, maulud itu dilahirkan, yuladu mauludin, anak yuladu yang dilahirkan, alal fitrah, atas fitrah, ya. Apa fitrahnya? Berarti dia itu adalah masuk Islam. Kalau diberikan rumah itu setiap bayi yang lahir itu masuk sini, ya, di dalamnya. Tetapi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au ayyumajisanihi. Ya, setelah membesar, besar pengaruh dengan lingkungan yang menyebabkan dia berubah dari Muslim itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majus. Ini makanya kalau ada bayi atau orang yang belum balik itu wafat, ya, atau meninggal, itu Muslim itu, dan dakhalal jannah, masuk surga. Ya, masuk surga langsung. Kalau orang tuanya itu Muslim, berarti dia wildan, menunggu-nunggu orang tuanya. Kalau orang tuanya berubah menjadi kafir, maka dia tidak bisa menunggu-nunggu orang tuanya. Insyaallah begitu. Ya. Sehingga ketika berubah atau dibentuk oleh lingkungan, sehingga menjadi keluar dari bangunan Islam, dia bukan menjadi orang Islam lagi, maka kalau kepingin jadi orang Islam kan bersyahadat lagi. Masuk pintu ini. Kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia menjadi muslim. Makanya khafillah, kenapa penting? Ini adalah satu-satunya pintu untuk bisa masuk Islam. Kayak kita mau masuk rumah, nggak bisa masuk rumah tanpa masuk pintu. Kalau dikunci nggak bisa masuk. Itu contohnya kalau penting masuk rumah. Nah, masuk Islam itu begitu juga. Kalau nggak mau melewati pintu syahadat ini, berarti dia tidak pernah dikatakan sebagai seorang Muslim. Meski kita sudah berada di rumah Islam, maka penting untuk tetap mendalami. Kita sekarang sudah berada di dalamnya, maka kita penting untuk mendalami. Kenapa? Karena banyak sekali ajakan-ajakan untuk murtad, ajakan-ajakan untuk irtiab, meragu-ragukan tentang kebenaran dalam Islam itu. Ya, itu adalah tipu daya setan, dan setan itu sudah bersumpah pada Allah untuk selalu berusaha menggelincirkan seluruh anak turun Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syahadat khulasatu, ya, sebagai khulasatu ta'alimil Islam. Syahadat itu sebagai ringkasan prinsip-prinsip Islam. Jadi inti ajaran Islam di dalam dua kalimat syahadat itu, syahadat pertama syahadat la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada ilah kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita, inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku hanya untuk Rabb, Tuhan semesta alam. Kalau kita mampu seperti itu, seluruh aktivitas kehidupan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sampai tidur sekalipun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikhlas seluruh aktivitas kehidupannya hanya untuk Allah, inilah yang tidak bisa digoda oleh setan. Ya. Hanya orang-orang ikhlas, orangnya namanya mukhlis. Mukhlis itu orangnya, ikhlas itu aktivitasnya. Ya. Orang mukhlis inilah yang nggak bisa digoda oleh setan. Bagaimana caranya supaya benar dalam mengikhlaskan diri pada Allah? Syahadat yang kedua yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Ya, keduanya itu dikatakan sebagai kalimat syahadatain. Contoh khulasah, ringkasan, misalnya dalam Al-Quran ya, udah setebal itu.
dengan 30 juz itu. Dan ternyata inti Al-Quran yang 30 juz itu ada dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Fatihah. Maka dikatakan Al-Fatihah itu penting. Sehingga saking pentingnya itu wajib dibaca setiap sholatnya. Ya. Sehingga kafilah, demikian juga mungkin kita mau belajar. Mungkin insya Allah sudah paham. Belajar itu dimulai dari yang global dulu, yang umum dulu, baru yang secara rinci. Maka demikian juga kita dalam belajar. Contoh, ketika SD mungkin belajar IPS, SMP masih IPS. SMA sudah mulai dirinci. Ya. Terus begitu. Ya. Ada ilmu ekonomi, sosial, dan seterusnya. Makin tinggi, ketika kuliah ditambah lagi, dan seterusnya. Ya, demikian juga mungkin di kedokteran ya juga begitu. Makin tinggi, pengen detailkan ya, makin lebih rinci lagi. Itu dikuatkan. Dan seterusnya. Nah, demikian juga ketika kita mulai belajar Islam ini, Allah telah memberikan ilustrasi, ya, petunjuk awal, yaitu apa? Fa'lam. Fa, maka i'lam, itu adalah fi'il amr. Di dalam surat Muhammad 47 ayat 19 itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya apa? Ketahuilah. Ketahuilah itu apa berarti? Ilmuilah, fahamilah gitu. Jadi enggak hanya didelok tok enggak, tapi maksudnya itu apa? Sehingga dikatakan kita harus memahami bahwa la ilaha illallah. Inilah yang harus kita pahami terus ya, diulang-ulang sampai menguasai ya, dan sampai bisa mengaplikasikan, melaksanakan doa dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir, dan mohon ampunlah li dzambika, terhadap dosa-dosamu, walil mu'minin wal mu'minat. Fanifillah. Mungkin ini saya percepat saja. Kalau misalnya kondisi Mekah atau saat itu kan jahiliyah kan. Kenapa? Dalam merubah masyarakat jahiliyah itu tidak diawali dengan politik, ekonomi, dan moral. Tapi yang diawali dari akidah gitu. Ini keterangannya mungkin nggak usah saya bahas. Saya cepat. Karena sekarang kita pahami syahadat itu adalah asas dari perubahan. Asas dari perubahan, asasul inqilab. Asas itu, makanya harus mulai dari mana kalau kita ingin merubah. Kalau merubah masyarakat, apakah dengan mulai dari politik, ekonomi, dan sebagainya kan gitu. Kadang-kadang sulit. Ternyata ini dijelaskan juga di surat 93 ayat 7. Nah, Allah menunjukkan bagaimana cara untuk merubah. Tidak dengan gerakan politik dulu, tidak dengan tirani, ya, dengan kekuasaan, ataupun tidak dengan sosial, atau bahkan menghilangkan dendam. Ya. Juga tidak dengan gerakan moral gitu. Dan Rasulullah kan sebenarnya sudah terkenal moralnya sejak kecil, sudah terjaga sekali. Sehingga orang-orang Quraisy itu kalau menitipkan barang pun juga pada Rasulullah. Secara moral nggak ada celahnya Rasulullah karena terjaga. Ya. Nah, ternyata dari kesemuanya itu ada kelemah-kelemahannya ya, gampang roboh. Kalau hanya roboh, landasannya moral itu juga bisa roboh. Makanya landasan utama itu adalah tetap dari kalimat tauhid. Buktinya apa? Selama 13 tahun Rasulullah itu konsisten dalam dakwahnya untuk menguatkan tauhid, menanamkan akidah. Bahkan dalam Sirah Nabawi dijelaskan bahwa dakwah Rasul saat itu fokus di Mekah dengan penanaman akidah. Ya. Setelah akidahnya mengalami kekuatan atau mengalami menjulang ke bawah kalau diibaratkan pohon, ya, syajaratul thayyibah, pohon yang bagus, ya. Kemudian baru ya, ada perintah hukum, ada perintah halal, ada haram. Setelah memiliki kekuatan keimanan. Karena apa? Kalau iman sudah yakin menghujam tertanam dalam dada itu, maka Allah merintah apa saja menjadi dengan gampang dikerjakan. Makanya nggak tadi ada perintah sholat jadi mudah untuk dikerjakan dan seterusnya. Ikhwanifillah, perhatikan dalam hadis ini, ya, iman sebelum halal dan haram, ya.
Bagaimana hadis ini, nama unzila awwalu ma unzila minhu salatu minal mufassili fiha zikrul jannati wan nari hatta idza thaba nasu ila islami nazala halala wal harama walau nuzila awwalu syai. La tasrabul khamra laqalu la natama'da abadan walau nuzila la tazinu laqalu la nata'zina. Sungguhnya yang pertama-tama turun dari Al-Quran adalah surat Al-Mufassir yang berisi peringatan tentang surga dan neraka. Ya. Hingga keislaman manusia itu kokoh turunlah tentang halal dan haram. Jika yang pertama kali turun sesuatu yang berkenaan dengan jangan minum khamr, pastilah mereka berkata kami tidak akan meninggalkan selamanya. Atau perintah jangan berzina, pasti mereka kata kami tidak akan meninggalkannya. Tapi yang pertama adalah menguatkan keimanan. Ya, keimanan apa? Tentang surga dan neraka. Nanti ada surga dan neraka. Kalau kamu mengikuti perintah Allah, yakin pada Allah dan seterusnya, kamu akan mendapatkan balasan yang berupa surga. Ya, yaitu basyiron, berikan berita gembira. Ya, sehingga para sahabat dengan senang sekali. Ketika sudah tidak bisa diberikan kabar gembira, baru naziron, yaitu berita menyedihkan, yaitu neraka itu. Sehingga neraka itu orang disiksa di neraka, ya, bahwa orang yang baru ditaruh di atas kerikilnya, ini neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan itu ditaruh situ, kakinya baru ditaruh, langsung otaknya mendidih. Itu neraka yang paling ringan. Sehingga orang kalau sudah meyakini, mengimani ada yang gaib, ya, informasi dari Allah melalui Rasulnya ini, maka dia akan menyadari perintah-perintah berikutnya insya Allah. Ya. Kemudian berikutnya, kenapa syahadat itu penting? Karena sebagai hakikat Rasul. Syahadat itu sebagai hakikat dakwah para Rasul. Setiap Rasul yang diutus oleh Allah pasti membawa kalimat syahadat. Jadi ini adalah dakwah yang berantai. Dan ini menunjukkan pesan atau syahadat itu sesuatu yang sangat urgent, sangat penting. Ya. Contoh di surat 21 ayat 25, wa ma arsalna min qablika rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Nabi Nuh itu juga diperintah. Sebelumnya diperintah Nuhi wahyu kami wahyukan setiap kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Rasulullah. Artinya semua rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu diberi wahyu. Nuhi diberi wahyu ilahi. Wahyunya apa sama? Annahu la ilaha illa ana. Wahyunya sama, yaitu tiada ilah kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah. Semua itu. Ini dalil secara umum. Kemudian dalil secara khususnya seperti ini. Misalnya Nabi Nuh ternyata perintahnya sama. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh yang mengatakan pada kaumnya, hei kaumku sembahlah Allah ma lakum min ilahin ghairu. Ya. Demikian juga Nabi Hud. Nabi Hud juga diperintah yang sama. Wa ila nakhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun, sama. Ya, perintahlah Allah. Ya. Nabi Soleh juga begitu, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, sama ya. Nabi Syuaib juga begitu, ya. Artinya nabi-nabi sebelumnya sama perintahnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ya. Inilah hakikat dakwah para Rasul. Kemudian berikutnya, kenapa penting? Karena syahadat itu adalah keutamaan yang agung. Kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Dan syahadat itu juga telah memunculkan generasi terbaik atau khairu ummah. Generasinya juga generasi yang agung, yang diakui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 110. Sehingga jika ingin generasi seperti itu muncul lagi, kata kuncinya adalah menguatkan kalimat syahadat. Ya. Jika ingin muncul kayak generasi zaman Rasulullah dan para sahabat, kuatkan kalimat syahadat. Jadi khanifillah atau dikenal dengan syahadah adalah keutamaan yang agung. Demikian ikhwafillah
materi refresh mengulang yang kalau kemarin-kemarin mungkin kita bahas bisa berhari-hari. Ini tidak kasih contoh yang detail. Insya Allah sudah paham. Mudah-mudahan ini menguatkan pemahaman kita untuk lebih serius nanti karena kalimat syahadat itu ternyata memiliki sangat urgent yang sangat penting. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya. Ustaz. Barangkali ada yang ingin menambah lainnya. Alhamdulillah ini ada Pak Sudarwanto juga sudah datang. Pak Marwan, Dr. Eli. Ada yang belum kenal? Ada? Atau nanti aja kenal aja. Ada yang ingin disampaikan? Mau tanya Ustaz. Monggo Pak Taru. Ya, yang fenomena kita tahu yang Indonesia ini kan umat Islamnya terbesar. Harusnya kan dengan syahadat tadi ya, dengan syahadat tadi kan harusnya kuat gitu loh maksud saya. Tapi kenapa kok mudah dipecah seperti itu ya? Menurut saya sih, pandangan saya kok mudah dipecah. Kalau harusnya kan sebagai asas perubahan tadi pada waktu syahadat itu kan harusnya kuat gitu loh. Tapi kok lemah. Kira-kira gimana? Iya, terima kasih ya pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa sih umat Islam sekarang kok gampang terpecah, gampang diadu domba dan sebagainya kan itu? Ya, ini yang juga terjadi mungkin kalau kita lihat di Aceh ya, atau di zaman Belanda itu di daerah-daerah lain itu gampang ditaklukkan kecuali Aceh. Kenapa Aceh sulit ditaklukkan? Mereka mengkaji ternyata masyarakat memiliki keislaman yang bagusan gitu. Dan memiliki keislaman yang bagus, Belanda sulit menaklukkan. Akhirnya gimana caranya? Hancurkan dari dalam. Gimana cara menghancurkan dalam? Nah, ada seorang yang namanya Senogogonya yang pura-pura menjadi seorang mualaf masuk Islam, bahkan hafal Quran kan itu Senogogonya. Sehingga karena hafal Quran memang pintar, tetapi hafalan Quran tidak dalam hatinya, tapi hanya untuk ingin menghancurkan Islam. Sehingga ada hati di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada hati di tengah masyarakat, ya dapat diterima, ya mereka melancarkan politiknya, ya ingin mengadu domba dengan terkenal dalam sejarah itu politik divide et impera, memecah belah, atau kalau dulu dalam sejarah itu saya ingat politik pecah bambu kan gitu, yang satu diinjak, yang satu di karena yang ngomong dianggap tokoh ya, yang satu itu mereka mungkin dimotivasi dikasih ini kalau bisa begini gitu, yang satu adalah diejab, ya diitek kan gitu, atau mungkin difitnah, mulai fitnah, yang satu difitnah dan sebagainya, sehingga muncul perbedaan pendapat, satu dianggap benar, satu dianggap salah dan seterusnya, sehingga di antara kaum muslimin itu panas ini itu, sehingga mulailah politik dividennya itu berjalan. Nah, kondisi sekarang kan mirip seperti itu. Umat Islam ada sebagian kelompok yang mungkin bisa gampang untuk diberi pesan-pesan tertentu dalam rangka untuk memusuhi Islam kelompok yang lain. Ya. Sementara masyarakat Muslim secara umum itu kadang-kadang nggak menyadari kalau lagi diadu. Entah itu fitnahan atau mungkin perbedaan-perbedaan atau firqah yang sebenarnya itu bukan hal yang asalah, bukan hal yang penting, ya itu dibesar-besarnya. Oh, itu kan bukan kelompokmu, bukan golonganmu kan gitu. Itu pun sudah pernah terjadi zamannya Rasulullah, yaitu ketika golongan Ansor dan Muhajirin itu ya. Golongan Ansor Muhajirin. Ketika kaum muslimin itu saling bahu-membahu, bantu-membantu, itu ada seorang seorang munafik itu.
Orang munafik yang agak suka umat Islam bersatu itu dia mengungkap ke masa jahiliyahnya antara suku Aus dan Khazraj yang setiap tahun berperang. Oh, kamu dulu kan setiap tahun berperang dan sebagainya begini. Akhirnya kan panasnya itu. Ya, dimunculkan perbedaan-perbedaan itu akhirnya hampir terjadi pertempuran atau permusuhan di antara Muhajirin dan Ansar. Dan terdengar Rasulullah, akhirnya Rasulullah berpidato dengan peristiwa yang terkenal dengan peristiwa Ukhuwah ini untuk mempersaudarakan antara satu dan yang lainnya. Nah, sementara kondisi sekarang ini ketika dipecah seperti itu, ya, belum ada yang berperan untuk bisa menyatukan. Sehingga mudah sekali untuk dipecah belah. Kalau sudah terpecah belah, terkotak-kotak seperti ini, yaitu memang mereka supaya umat Islam gampang untuk dikuasai, atau gampang disetir dan lain sebagainya, sehingga nggak punya greget. Padahal Islam itu adalah wihdatul. Contoh kalau dulu terkenal sekali yang masalah firqah kecil. Misalnya tentang sholat aja ada perbedaan sedikit tentang sholat. Misalnya ada yang kunut dan nggak pakai kunut aja dibesar-besarkan. Oh itu bukan golongan. Buktinya apa? Oh dia nggak kunut. Atau sebaliknya kan gitu. Sehingga itu dibesar-besarnya akhirnya panas juga. Yang akibatnya apa? Saling lok-lokan. Bahkan naudzubillah ada yang sampai saling mengkafirkan. Kalau sudah seperti itu kan hatinya kan nggak menyatu. Kalau sudah nggak menyatu ini sulit untuk bisa mewujudkan ukhuwah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya harus memiliki kelapangan dada atau istilahnya apa ya istilahnya dada yang lapang. Ya, dada yang lapang. Apa istilah? Salamu soder, lapang dada. Ya memang kadang-kadang dibutuhkan itu. Dan itu kadang-kadang berat bagi sebagian kaum. Apalagi yang emosinya gampang dipetik. Itu kan ada kan karakter orang gampang dipetik emosinya ya, diungkap sedikit kesalahan yang sebenarnya mungkin jadi sahabat menjadi permusuhan. Itu bisa jadi. Wallahualam bishawab. Mungkin ada yang mau nambah? Mas Adit mau nambah apa? Belum di unmute. Mungkin cukup tak. Cukup. Ada lagi yang lain? Mungkin gitu Pak Taru ya? Siap. Oke, terima kasih Ustaz. Kadang-kadang kan beda kaos saja sudah besar-besarin sehingga muncul perpecahan atau firqah. Ada lagi yang lain? Gak ada. Ini yang kemarin ini ada Pak Agus, ada Dr. Pak Eli. Ini ada di sini ada lagi Pak Devangga, Mas Devangga, Mas karena mau nikah insya Allah. Mas Devangga ini dokter. Barakallahu fikum Mas Mungkin Devangga. bisa mengenalkan ya, sama-sama mudanya dengan Mas Adit ya. Paling muda mungkin, paling muda atau gimana? Masih ada Mas Agus, 25. Mas Agus ini ini perawat, ya Pak Eli ini dokter hewan, ini ada Pak Marwan ini pengusaha roti, pabrik roti. Ya, Salah. Jadi kalau pengen bisnis roti atau tetangganya bisnis bisa pesan. Yang kalau monggo. Ada yang mau disampaikan ya? Mungkin boleh sedikit saran Pak. Iya. Boleh itu Pak untuk nge-share materi tajwid Pak. Oh iya boleh. Mengenai apa namanya makhrajul huruf. Makhrajul huruf bagus Ya. nanti sedikit-sedikit diisi. Cuman ya mungkin sebelum mulai kajian sih ya. Misalkan kan kita mulai jam 8 gitu. Mungkin bisa jam setengah 8-nya atau sebentar doang sih kan untuk menunggu juga teman-teman gitu. Ya bagus Mas Adit. Jadi mungkin tilawahnya nanti salah satu aja, satu lembar, terus kemudian ditambahi dengan tajwid ya. Jadi yang isi Mas Adit ya. Tajwid sedikit saja, nggak usah banyak-banyak mungkin. Sehingga yang penting
paham ya, sedikit paham gitu aja. Termasuk makharijul hurufnya. Sehingga harapannya nggak terasa nanti ada pembenahan tahsin di antara kita semua. Ya bagus Mas Adit sarannya. Ya, setuju ya semua kira-kira? Setuju. Setuju, insyaallah. Sip. Ada lagi yang lain? Pokoknya kalau bisa jam 8 sudah kita mulai. Nggak jam 9 bisa selesai, nggak terlalu malam. Dan nggak ngantuk. Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup dari saya, mungkin saya cukup sekian. Kita doa bersama, mudah-mudahan kita semua dan keluarga besar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya. Amin. Amin. Apalagi kondisi sekarang masih kondisi wabah, Pandemi. mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijaga dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, dijaga dari dosa-dosa, dan dilindungi di akhirat kelak dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. يا ربنا آمين. لك الحمد كما من آمين. جلال سلطانك. Amin. ربنا تقبل آمين. منا صلاتنا Amin. وركعنا آمين. سجودنا آمين. وتخشعنا وتضرعنا Amin. Amin وتعمدنا ya Allah. وتمدق الشيئنا Amin. يا الله يا رب العالمين. Amin. ربنا ظلمنا آمين. أنفسنا وإن لم تغفر آمين. لنا وترحمنا لنكونن من آمين. الخاسرين. ربنا آمين. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع آمين. المسلمات والمؤمنين آمين. والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين. تخرجنا لنا آمين. وتخرجنا من الليل وتخرج آمين. الحي من الميت وتخرج الميت من الحي آمين. وترزق من تشاء بغير حساب. آمين. اللهم إنا يقبل لك وتبارك فيك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد محبت آمين. وأنت قد صلى طاعتك واتبعت الأدوات آمين. من شجاعتك فاسق اللهم آمين. رابطها وأتمتها آمين. وأتيا سبلها وملأها آمين يا بالنعمة الله. والشكر في الإيمان. آمين يا الله. ربنا هب لنا آمين. من أزواجنا وذريتنا قرة أعين آمين واجعلنا يا للمتقين الله. إماما. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب آمين يا لنا الله. من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا آمين يا حسنة. الله. آمين يا ربنا الله. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا آمين عذاب يا النار. الله. وقنا عذاب آمين. النار. وقنا عذاب. آمين. بسم الله لا يضر آمين. ما شاء السماء والسماء آمين. العليم. بسم الله لا آمين. يضر ما شاء الأرض والسماء والسماء آمين العليم. يا الله. بسم آمين. الله لا يضر ما شاء السماء آمين. والسماء العليم. ربي زد العلم آمين يا الله. نافعا زدنا فهما. آمين سبحانك يا ربي الله. ما يشركون. آمين يا الله. والسلام على المرسلين والحمد لله رب آمين. العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Oh ya, sebelum ditutup, hari Ahad ada acara yang sudah saya share itu, tahu ya? Tentang istilahnya kayak taskif, apa ya taskif? Kayak kuliah umum bersama tentang kesehatan. Kalau besok insya Allah tentang kapankah pandemi COVID itu berakhir, yang nggak salah gitu ya. Mungkin ada yang bisa ikut, atau semua bisa ikut kira-kira? Jam berapa ya Pak? Harus Baru bisa daftar, ikut ya? daftar dulu gitu. Hari Ahad. Registrasi dulu atau? Nggak dengar. Suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa. Oh, tanggal Ahad 18 Oktober jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Ya. Siapa yang bisa? Yang bisa? Saya nggak bisa. Registrasi gitu. Gimana? Harus registrasi dulu atau? Enggak, nanti yang datangkan kita. Yang daftarkan saya secara umum, jumlahnya berapa gitu. Ya, nanti langsung kita kasih link. Gini, ini ditanya siapa sudah berapa yang Kota Blitar, berapa yang bisa hadir. Boleh saya nanti ikut. Baru ya. Siapa lagi? Tahu ya. Saya ini Ustadz ada pelatihan di Surabaya, jadi nggak bisa ikut untuk hari Minggu besok. Ya.
Divanga nggak bisa. Siapa lagi, Pak Andi bisa? Kalau hari Minggu, mudah-mudahan insya Allah bisa, Ustaz. Pak Agus? Tentang kesehatan. Mungkin nanti ketemu terus Jawa Timur banyak. Bisa ya Pak Agus ya? Iya, lihat jadwal dulu nanti kalau misalnya ada acara, insya Allah bisa. Oke. Pak Eli bisa? Masih Timur. Bisa Pak Ali? Semoga Ustaz, saya lihat dulu kegiatannya. Kalau Pak Darwanto bisa? Marwan? Katanya belum bisa. Oh, belum bisa Pak Marwan. Iya. Pak Darwanto? Belum. Apa? Ini kan untuk melihat kotanya cukup enggak ini. Kemarin tuh pernah 1.000 apa namanya yang ikut pagi ya Ustaz nih ya? Pagi jam 8 sampai jam 11. Sampai jam 11. Nanti ketemu, mungkin ngeliat ketemu teman-teman kuliah aja, jangan-jangan juga. Tempatnya di mana Ustaz itu? Zoom. Oh, Zoom. Tak kira ketemuan. Zoom. Sekarang. Iya. Bulan enak nang ngawar mlaku-mlaku iso. Iya. Bisa disambi kan, maksudnya kan kalau. Iya, dia ada yang belum kenal dengan Mas Divanga. Agus, Pak Eli, monggo kalau mau kenalan. Iya, salam kenal Pak. Saya Devangga. Ini dari Malang aslinya. Ini sekarang tinggal di Kanigoro. Salah. Oh sama Pak. Kanigoro mana Pak? Masalah. Bukan. Anak saya di Jakarta saat ini. Aslinya Jalan Nias. Jalan Nias. Yang jualan bebek itu. Saya lupa Jalan Nias di mana. Nah, Jalan Nias itu apa namanya? Sekarang ditutup portal ya? Iya, Pak. Di portal, di lock. Betul. Oke, monggo Pak Eli. Aktivitasnya Mas Devangga ini apa aktivitasnya ini? Oh, sekarang masih nunggu surat izin praktek Pak untuk di RSUD Ngudi Waluyo. Oh iya. Apa? Umur berapa Mas Devangga? 25 Mas. 25. Wah, beda setahun sama saya. Beda separuh sama saya. Beda separuh. Agus mungkin kenal. Sama Mardi Waluyo. Ini Pak Atu Mardi Waluyo. Oh, nggih. Kula Ngudi. Kabupaten. Iya. Oh kan Ngudi Waluyo. Ngudi itu Lingi. Iya. Kalau saya di Mardi Waluyo-nya. Oh, gimana? Bagian mananya, Mas? Saya di kamar bedahnya. Oh, iya. Dokter ini, baik Dokter Ucu ya mereka nggih. Ya, nggih, Dokter Ucu ada, Dokter Marsuci ada. Marsuci nggih, ya. Kalau Mas Bangga di mana ini? Di GD atau di ruang isolasi, Pak, rencananya. Nggih, ya. Emang di DM Blitar tuh apa pasiennya banyak tuh di rumah sakit mana? Di sini tuh kan kemarin saya ke RSUD Kembangan itu saya lihat tuh pasiennya nggak terlalu banyak, jadi sepi banget gitu. Iya, saya rasa kalau rumah sakit nggak satu Blitar ya, satu Indonesia rasanya ini bednya kosong mungkin separuh lebih mungkin, karena masyarakatnya juga masih takut untuk ke rumah sakit. Iya. Oh iya, Mas Devangga, di Mardi itu katanya ada membutuhkan
dokter ya, dokter dengan jalur khusus tapi memang nggak diumumkan. Oh, nggih. Ini Mas Devangga, sudah selesai belum anunya? Oh, saya internship-nya sudah selesai. Ini sudah keterima di Ngudi sebagai relawan sementara. Kemungkinan nanti dilanjut kontraknya untuk jadi tenaga kesehatan di sana. Soalnya memang tenaga dokternya di mana Ngudi itu masih kurang. Gitu. Jadi Mardi tadi kemarin juga ada informasi gitu. Lewat jalurnya memang nggak diumumkan. Jalur khusus, jalur belakang. Sudah. Iya nih kemarin relawan juga dari kuotanya 8 itu yang daftar juga cuma 2. Yang dokter ya? Yang dokter. Tapi kalau formasi yang lainnya kayaknya banyak yang berminat. Mungkin kalau dokter cuma sedikit, tapi terus untuk dokter spesialisnya malah nggak ada yang daftar kemarin. Iya, berarti sama tuh nih. Iya. Pak Dar mungkin yang bisa sampaikan nih. Pak Dar ini Mojokerto ya? Jombang atau Mojokerto? Jombang. Update vaksin COVID mungkin. Pak Darwanto. Update-nya saya juga masih belum tahu ini Pak vaksinnya gimana. Kan masih menunggu istilahnya efek-efek sampingnya sekarang sudah keluar apa belum untuk masyarakat yang kemarin diuji coba kemarin. Pak rame itu ya. Pak rame. YouTube. Di YouTube. Oh, yang masalah Pak Ridwan Kamil itu bukan, Pak? Yang dari penelitian vaksin dari Cina itu ternyata malah menimbulkan efek bahaya apa gitu. Oh, saya belum lihat. Ya, makanya oleh karena itu sebelum diedarkan memang harus diuji coba dulu di manusia memang. Kan belum teruji, terus apalagi virusnya kan sudah bermutasi ya, yang beda dengan karakter Cina. Oh, enggak. Kabarnya memang di Indonesia ini istilahnya sudah kebal beberapa obat lah mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena memang sampai saat ini belum ada terapi yang pasti untuk COVID ini, Mbak. Jadi terapinya sifatnya hanya meningkatkan daya tubuhnya saja, Ini kembali ke pasiennya memang. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan hari akad Pak Taru itu. Oh iya. Mungkin banyak informasi. Ya mungkin nanti yang hari akad ini mungkin ada dari gugus tugasnya mungkin juga hadir mungkin di sana. Yeah. Kan juga mengundang dokter spesialis parunya yang dari Rumah Sakit Banyuwangi kayak. Iya. Katanya awalnya nanti tenaga kesehatan dulu kalau yang mau divaksin. Sama tentara. Saya juga kurang tahu kalau masalah itu, Pak. Isunya macam-macam, Pak Taru. Ada yang guru didulukan, isunya semacam-macam. Iya, saya dengarnya juga gitu kok. Nggak tahu itu benar apa enggak ya. Belakangan PNS. Lah ya, PNS terus guru. Tapi menterinya tak belakangan saja, wah. Menteri siapa itu? Tak belakangan aja. Erlangga. Menangi dewe masyarakat gitu. Ikut Pak Dar. Pak Dar ini ada suaranya loh. Dari tadi loh. Mas Dar. Iya, putranya rong ketok ya biasanya. Pontilem, bubu. Oh, stilem ya malam. Tadi pas terakhir itu saya Pak Dar sama siapa tadi itu Pak Elia belum tilawah tadi. Pas saya tadi terakhir datang. Tadi saya gini ternyata saya mute mic saya jadi nggak kedengaran. Maaf terlambat. Iya. Udah banyak tadi tidak apa-apa. Kayak Mas Ferry, Mas Dika dan lain-lain nggak kedengaran ya.
Mas Wahyu juga. Mungkin nanti Pak Taro bisa ini menyemangati mereka-mereka yang belum hadir. Oh iya. Iya, minggu kemarin Mas Ferry datang hadir. Iya, ada. Anaknya sekarang di pondok ya, Mas Hari itu? Iya, yang satunya. Iya, kemarin ceritanya ya, ke pondok. Salah. Mungkin itu saja Pak. Ya, sudah ya. Sudah hampir setengah 10. Monggo silakan istirahat dan beraktivitas yang lain. Insya Allah ketemu di pekan yang datang. Mudah-mudahan lebih banyak lagi. Ya. Amin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Monggo. Monggo.